sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun. Kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Padahal tahlil itu enak, Pak. Jadi kalau malam gak usah masak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu sebuah video di mana video tersebut itu Gus Ainun Najib ini mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya mengirim bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Namun ulama Syafi'iyah yaitu pengikut Imam Syafi'i ini membolehkan. Nah maka dari itu tahlilan di dalam warga NU itu tidak bid'ah. Nah lalu kemudian di akhir video Gus Ainun Najib ini mengatakan lagi bahwasanya tahlil itu sangat penting. Enak karena di situ ada makanan. Nah, teman-teman, padahal orang yang telah mengalami musibah, yaitu ketika keluarganya meninggal, itu pasti kita ini menyediakan menjamu orang yang datang yang ingin tahlilan. Nah, hal ini sangat memberatkan apabila keluarga si mayat ini tidak memiliki uang. Ternyata di akhir video tersebut ini, Gus Ainun Najib hanya memikirkan yaitu makanan. Padahal keluarga yang ditinggalkan itu kadang-kadang tidak memiliki harta, lalu kemudian disuruh untuk menjamu yang datang untuk tahlilan. Nah oke teman-teman, kita simak video dari Gus Ainun Najib ini ya. Oke, mari kita simak videonya. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah berbeda Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, jadi intinya itu mengikuti Imam Syafi'i atau mengikuti Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, ya. Oke. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun, kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab boleh bapak-bapak baca di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, bapak harus tahu, nanti kalau ada orang masuk ke kampung sini, bid'ah haram. Mana dalilnya? Bapak nggak tahu, nanti yang kasihan itu Pak adalah tetangga-tetangga kita yang tidak paham agama, akhirnya nanti dengan mudahnya mengatakan budaya kita yang tahlil itu hapus. Karena bid'ah, karena hukumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau seperti ini nanti nggak ada Pak, nggak ada lagi nanti tahlil itu. Padahal tahlil itu enak Pak. Padahal tahlil itu enak ya. Ya, enak apanya? Enak ada banyak makanannya atau gimana ya? Mari kita lanjutkan. Di rumah saya kemarin ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4 orang meninggal. 7 hari selesai langsung mulai, lanjut lagi. 7 hari selesai mulai lagi. Pindah-pindah gitu 4 ya? Pak. Jadi kalau malam nggak usah masak. Ya Allah, ternyata ujung-ujungnya ini adalah isi perut. Nah teman-teman ya, jadi yang pertama kalau kita lihat ya, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasannya mengirim bacaan Al-Quran itu tidak sampai. Namun ulama Syafi'iyah ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Nah kok bisa teman-teman ya? Seharusnya kalau mereka ini menisbahkan kepada Imam Syafi'i, tentu harus mengikuti Imam Syafi'i ya, yaitu mengirim bacaan Al-Quran tidak sampai. Nah maka dari itu ya teman-teman, seperti qunut subuh, mereka juga bermazhab Syafi'i. Ya mereka memang mengikuti ya, maka mereka qunut subuh. Kalau kita ini mendoakan si mayit, ini memang disunahkan, ada dalilnya. Namun kalau kita ini mengirim bacaan Al-Quran kepada si mayit, ya, ini tidak sampai, kata Imam Syafi'i. Nah, oke teman-teman, jadi seharusnya kalau bermazhab Imam Syafi'i, seharusnya mereka harus mengikuti Imam Syafi'i, ya.
ini malah membuat bingung jamaah ya, ulama Syafi'iyah ataupun Imam Syafi'i. Ya ini malah membuat bingung umat ya teman-teman ya. Yang lebih anehnya ya teman-teman ya, katanya bermazhab Syafi'i, malah mereka ini tidak mengikuti Imam Syafi'i, tetapi mengikuti Syafi'iyah. Lah ini kan jadi membuat bingung umat ya, jadi ngawur ceramahnya, malah jadi bingung kan. Itu pendapat manusia karena Islam itu harus mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentu itu berlandaskan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, maka dari itu bagaimana tentang hukumnya tahlilan? Kalau di Muhammadiyah sudah tentu sama dengan ya dakwahnya ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf ya, mereka ini tidak tahlilan karena tahlilan hukumnya adalah bid'ah. Nah teman-teman, jadi saya akan bagikan yaitu video dari Ustadz Mujiman yaitu tentang tahlilan menurut dai Muhammadiyah ini ya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Prinsipnya dalam agama kita kepada orang yang meninggal itu pertama kewajibannya yang utama adalah satu, memandikan, dua, mengafani, tiga, menyolatkan, empat, menguburkan, salajengipun mendoakan. Nek duwe utang bayar utangi. Nah, nek duwe utang ora duwe utang ya ora. Nah, itu kewajiban ingkang utama. Selanjutnya, apakah mendoakan orang meninggal sampai? Ya, mendoakan orang meninggal sampai. Nah, kalau yang mendoakan kepada orang yang sudah meninggal itu sampai, karena Nabi SAW juga mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Apakah nyun sewu Bapak Ibu yang mendoakan sedekah sampai? Ya, sedekah sampai. Apakah ziarah dituntunkan? Ya, ziarah dituntunkan. Tetapi tidak menggunakan format tertentu, menganggap hari-hari tertentu lebih utama. Maka tidak ada tuntunan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, sebab sedekah ditentukan macam ini, itu dampaknya banyak. Rantai duit ngutang. Iya, jadi utang, nggak punya uang ya. Sedekah itu kalau duit, kalau pas mampu, nek pas selo. Tetapi nyun sewu karena ditentukan semacam ini, akhirnya, mungkin tidak ada orang yang bikin acara gitu ngutang. Iya, ada. Banyak. Sedekah hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah. Nek ngutang riba hukumnya halal apa haram? Haram. Berarti golek isik sunnah terjatuh pada yang haram. Mengejar yang sunnah terjatuh pada yang haram. Jadi monggo kalau mau sedekah kapan saja, dengan cara apa saja. Umpama ini malam apa? Selasa. Iki aku arep sedekah tak niatke nggo simbahku kabeh ditraktir bakso. Boleh ndak? Boleh. Wong pas di rezeki kok. Apa meneh? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang minulya ana sing bar entuk napa? Nah, sertifikasi atau subsidi napa niku? Gaji. Nah, gaji. Diniatke nggo simbahe. Terus dinggo nyuwun sewu renovasi musola. Misalnya diambake misalnya. Tanahnya dibebaskan, niat nggo simbah, boleh enggak? Boleh. Tetapi yang disampaikan oleh Muhammadiyah di sini bukan melarang mendoakan, bukan. Iya. Tetapi karena menentukan ritualnya waktu, itu, cara, jenis. Jadi dalam masalah sedekah itu tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan cara. Dan nyuwun sewu mboten kudu bentuke ngaten niku. Bentuknya bebas. Jadi bentuknya bebas. Mboten kudu napa niku hari ke-40. Ora kudu nganggo nyembelih napa? Kambing atau kudu ingkung, ndak harus. Iya. Bahkan pada saat berdoa ora kudu nganggo gedang rojo misalnya. Oh iya. Karena sebagian orang di dalam masalah ini menganggap orang ono gedangnya takokke. Enggak ada ingkungnya. Padahal syarat berdoa apa mboten? Mboten. Bukan syarat berdoa itu. Sehingga Bapak Ibu yang minulya, intinya di fatwa tarjih itu bahwa mendoakan orang yang meninggal dunia itu tanggung jawab keluarga. Waktunya tidak mengikat, caranya tidak mengikat.
Adapun format seperti yang kita kenal itu tidak ada tuntunannya. Itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari dai Muhammadiyah, yaitu tentang tahlilan yang di dalamnya itu ada waktu-waktu yang ditentukan, misal 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari, dan mendak tahun. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin mendoakan ya orang tua kita, keluarga kita yang sudah dahuluan meninggal, nah maka dari itu kita tidak menentukan waktunya, ya. Dan itu adalah bebas. Misal kalau kita memiliki rezeki, sekarang ini kita memiliki rezeki, nah kita akan ya menyedekahkan harta kita untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Nah itu boleh. Ya bukan kita harus menentukan nunggu waktu, misal ya misal ini mendak tahun, haul, enggak. Jadi kita kalau mau mendoakan itu boleh, tidak harus terikat dengan yaitu dengan waktu-waktu tertentu yang di situ itulah ya seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kalau saya simak dari penjelasan Gus Ainun Najib ini malah membuat jamaah menjadi bingung. Kalau mereka ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya mereka harus mengikuti Imam Syafi'i. Ini malah dibuat terpecah-pecah. Misal ulama Syafi'iyah tidak sama dengan Imam Syafi'i. Lalu semestinya mereka ini mengikuti siapa? Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah? Memang kita tidak bisa pungkiri kalau di setiap acara tahlilan itu otomatis ya keluarga si mayit ini akan menyediakan makanan kepada yang hadir acara tahlilan tersebut. Coba kalau tidak dikasih makanan, wah itu bisa ini ya menjadi umpatan orang-orang di kampung. Oh tahlilan nggak dikasih makan dan minum, nggak dikasih cemilan apa, rokok. Saya yakin ya kalau tidak dikasih misal ya makanan, minuman, rokok, pasti yang hadir itu tidak banyak. Karena dulu itu saya pernah ya teman-teman ya waktu masih kecil ya itu ikut tahlilan. Ketika itu kalau waktu masih ya 3 hari ya 3 hari itu yang hadir di acara tahlilan itu tidak ramai ya. Karena di situ tidak ada yang namanya besek ya. Nah, ketika sudah waktu yang ditentukan yaitu 7 hari, itu beseknya itu ada. Itu banyak yang menghadiri tahlilan tersebut. Banyak sekali. Hampir satu kampung. Coba bayangkan, gimana kalau keluarga si mayit ini ya tidak memiliki uang, tentu pasti hutang dan banyak terjadi ya di sekeliling kita pasti banyak yang hutang. Nah, teman-teman, maka dari itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita ini meringankan beban keluarga si mayit yang ditinggalkan itu, yaitu kita membuat makanan ataupun kita memberi uang ya. Nah inilah yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3132. Nah teman-teman, jadi ketika seorang tersebut ini ditinggal oleh si mayit, maka tentu ini hal yang menyibukkan. Tentu mereka mau memasak aja sibuk ya. Karena apa? Karena di dalam kesedihan, masih dalam kesedihan. Maka dari itu kita ini disunahkan untuk membuat makanan ataupun memberi sebagian rezeki kepada keluarga si mayit yang ditinggalkan. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.